mengangkat kuasa terlebih dahulu. Apa hal-hal yang perlu kita hindari? Yaitu pertama, jangan sampai ada pihak yang mengatakan kita ini provokator. Yang pertama, jangan pihak yang mengatakan kita ini telah melakukan penghasutan. Apalagi kalau berurusan dengan perusahaan, rata-rata seperti itu. Ya banyak cara-cara yang mereka terkadang buat, banyak cara-cara yang mereka terkadang buat sehingga kita memang sengaja diintervensi, ditekan, bahkan kita rekan-rekan terkadang didiskriminasi, rekan-rekan di lapangan. Jadi sehingga perlu tadi apa perlu adanya hubungan hukum antara kita dengan perkara itu terlebih dahulu. Iya. Dengan cara mengangkat kuasa. Dengan cara mengangkat kuasa. Jadi kita terlebih dahulu mengangkat kuasa. Setelah kita angkat kuasa baru kita arahkan. Kemudian baru konsultasi dengan advokat ataupun dengan saya. Apa langkah-langkah yang saya tempuh dan berkas-berkas apa yang saya harus siapkan dalam penanganan perkara ini. Kemudian setelah berkas-berkas tersebut terkumpul, nah, jadi itu saya sampaikan tadi, bahwasanya harus ada banner, terlihat di situ ditulis biaya angkat kuasa 5 juta. Jadi tidak perlu tanya lagi, tidak perlu sampaikan lagi, sudah tertulis. Ya, bagi yang tidak bersedia untuk mengeluarkan biaya operasional, biaya angkat kuasa. Nah, jadi biaya angkat kuasa itu beda dengan biaya operasional. Harus mereka paham. Bagi keluarga tidak mampu, tidak ada kewajiban membayar biaya angkat kuasa, tetapi wajib untuk melampirkan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP. Ya, dan fotokopi kartu PKHK yang membuktikan bahwasanya memang dia benar keluarga masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Seperti itu. Selanjutnya, setelah berkas-berkas yang sudah selesai, maka konsultasi lagi. Ya kan? Langkah-langkah apa yang harus saya mau kemana ini barang. Kalau perkara perdata, apakah digiring ke pidananya dulu atau bagaimana? Gitu. Ya. Kalau perkara perdata, apakah perkara perdata ini digiring ke pidana dulu atau bagaimana? Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau memang paralegal yang harus tanganin itu harus cari dulu upaya-upaya persuasi, upaya-upaya keluarga, temukan para pihak, dengarkan perkaranya, susun, buat kronologisnya, baru kirim ke advokat. Sudah sempurna tidak? Kalau ada kekurangan dari kronologis itu nanti disempurnakan oleh advokat itu. Maksudnya ini kekurangannya ditambah sini, ya. Kita langsung interview langsung, tanya jawab. Jadi cara kita menginterview itu sampaikan sebelumnya, Bapak tidak usah bohong, Ibu ceritakan saja yang sebenarnya. Nanti kami benahi ketika ada hal-hal yang memang perlu dibenahi. Sampaikan begitu, jadi dia tidak meraba-raba. Ketika ada hal-hal yang dianggap bahwasanya dia berbohong, ya kita ragu tentang kebenaran keterangannya tadi, maka diulang-ulang itu pertanyaan, diulang-ulang dengan cara bertanya yang berbeda. Tetapi tujuan kita adalah untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan kita. Ya, diulang-ulang saja. Seperti itu. Umpama jadi tanah ini, tanah ini memang dari orang tua ya, orang tuanya. Terus orang tuanya berapa orang bersaudara? Ya gitu. Jadi rata-rata orang yang membawa diri itu rata-rata merasa dirinya adalah pihak yang benar. Jadi harus teman-teman pahami. Ya. Rata-rata yang datang itu merasa bahwasanya dirinya lah yang paling benar dalam perkara tersebut. Ya. Namun
kepastiannya setelah kita gelarkan perkaranya. Makanya dikumpul seluruh bukti-bukti yang mereka jadikan alasan bahwasanya dia benar dalam posisi dalam perkara tersebut. Dikumpulkan semua bukti-bukti, kita rangkaikan. Pengakuan-pengakuannya itu apakah sesuai dengan data? Ada nggak saksi-saksi yang bisa menguatkan pernyataan Bapak ini kepada kami? Kemudian kita interview saksinya. Interview, langsung kita wawancara. Wawancara kita santai. Jangan kita terlalu tegang supaya dia juga tidak merasa tegang. Jadi dia enak, santai diajak ngobrolnya saksi. Jadi sampaikan apa yang sejauh mana sepengetahuan Bapak tentang tanah ini, sengketa ini. Tapi Bapak tahu kan ini lagi bermasalah gitu ya. Ataupun bisa saja kita mencari, menjajaki kebenaran daripada apa yang disampaikan calon klien oleh klien kita itu dengan cara berjalan secara diam-diam ke keluarganya, ke rumah, ke tetangganya untuk bertanya keabsahan daripada pernyataannya. Karena apa? Bukan kita mau mengabaikan dia, ya. Tetapi kita tidak mau salah dalam melangkah. Dan orang itu tidak akan pernah ngotot ketika memang tidak punya hubungan hukum dengan benda tersebut. Tetapi terkadang hubungan hukumnya itu sudah sangat lemah karena telah digugurkan oleh kesepakatan tertentu yang mungkin pada saat itu dia belum ketahui. Ya. Jadi bisa hal itu seperti itu. Nah, selanjutnya ketika memang permasalahan saya selalu terbuka 24 jam untuk konsultasi, mengarahkan rekan-rekan bekerja. Silahkan bekerja. Jangan libatkan advokat sepanjang teman masih bisa. Ya. Karena apa? Ketika terlibat advokat di dalam, tidak semua advokat bisa legowo dengan keadaan. Itu yang perlu teman-teman paham. Nah, yang kerja pertama ini adalah rekan-rekan. Nah, ketika advokat masuk, tentu yang berjalan adalah sistem dia. Sistem dia. Makanya saya katakan, ketika memang masih bisa diselesaikan rekan-rekan, nggak usah arahkan ke arah lain dulu. Ya, saya selalu terbuka untuk mengarahkan kerjanya. Gini. Karena kegagalan rekan-rekan adalah bukti kegagalan saya. Suksesnya teman pasti itu adalah sebuah kesuksesan bagi saya, dan kesuksesan yang kita raih di dalam berpraktik dalam melakukan pendampingan adalah sebuah kesuksesan besar bagi lembaga. Jadi kita di sini berpikirnya secara nasional, berpikirnya secara lembaga. Sehingga saya punya tanggung jawab besar untuk mengarahkan teman-teman bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Selanjutnya, ketika memang tidak ada jalan-jalan tadi, kita terbentur dan harus permasalahan ini masuk ke dalam pengadilan, maka satu-satunya jalan adalah konsultasi langsung, dan saya yang akan mencari advokat yang pas untuk menangani perkara tersebut, dan sekiranya memang memungkinkan dan kita tidak menemukan advokat yang pas untuk diajak berkomunikasi, maka saya yang akan turun tangan langsung untuk mengeksekusi perkara. Bisa saja teman-teman kalau perkara perdata mendampingi dia selaku kuasa insidentil, bisa saja. Tapi buat kuasa baru, yaitu kuasa insidentil, pengajuan permohonan untuk mendapatkan kuasa insidentil dari pengadilan negeri setempat. Tapi jangan sampai isi kuasa itu menggugurkan kuasa LBH. Begitu. Jadi, siapa yang mengatakan bahwasanya selain advokat tidak bisa beracara? Bisa. Advokat magang juga bisa kok. Sarjana hukum yang sudah mengikuti diklat paralegal, ada sertifikatnya, pernah PKPA dalam proses magang, ya, itu bisa kita masukkan dalam surat kuasa khusus dan didaftarkan di panitera, minta persetujuan. Kemudian sebelum sidang dimulai, sidang pertama, maka kita meminta izin kepada majelis hakim. Karena dia minta masing-masing kuasanya dulu itu majelis hakim. Nah, penasihat hukum terdakwa ataupun penasihat hukum penggugat, silahkan bawa surat kuasanya ke depan, dibawalah surat kuasa, diperiksa ini. Nah, ini basnya, kita lampirkan fotokopi sertifikat paralegalnya, lampirkan di situ. Nah, dijelaskan oleh kuasanya, oleh pengacara senior. Nah, ini magang, ini advokat magang majelis, mohon izin. Saya minta
kesediaan daripada majelis hakim yang mulia untuk memperkenankan adik saya ini, saudara kita, yang ingin ikut bergabung untuk berpraktik selaku advokat magang guna mendapatkan advokat yang lebih profesional lagi ke depan. Jadi tinggal komunikasinya aja kita. Sepanjang sarjana hukum, itu boleh sebelum dia disumpah, itu boleh. Ya, jadi kita terkadang kita pakum dalam sebuah aturan itu yang tidak menilainya dengan baik, tidak menjabarkannya dengan secara menyeluruh. Ya, kadang teman-teman bilang baru dibaca kulit-kulitnya sudah membuat sebuah kesimpulan, kan bingung nanti ini, hasilnya kan ngambang. Nah, seperti itu. Kemudian bagi yang bukan sarjana hukum bisa berpraktek, tapi rahasia. Ini bahasa intern ya, rahasia. Ambil kuasa insidentil. Buat keterangan dari pemerintah setempat adanya hubungan kekerabatan antara si penerima kuasa dan pemberi kuasa. Kemudian daftarkan di pengadilan. Ada memang mekanismenya, nanti kita arahkan ke depan. Ya, mohon izin untuk berbicara menggantikan keluarganya tadi yang tidak cakap hukum, untuk menggantikannya, mewakilinya tadi untuk berbicara di hadapan majelis hakim. Bisa pakai itu. Papua kemarin pakai kok kasus perceraian. Karena semangatnya baru-baru dia peradilan semu, semangatnya ingin dimanifestasikan, ya sudah, saya arahkan aja. Ya, tidak ada kata salah dalam berbuat. Yang salah itu adalah tidak berbuat. Tidak akan pernah ada sesuatu yang sempurna sebelum wujudnya sesuatu yang tidak sempurna itu. Jadi keberhasilan adalah buah daripada jutaan kali, sekian kali banyaknya kegagalan. Dicoba saja. Jadi cuma negara tidak mau menjabarkan secara mendetail, harus begini, tidak bisa begini. Tapi dia mengatakan memberikan kewenangan, ya, untuk beracara selain advokat dengan menggunakan kuasa insidentil. Ya, itu. Jadi kita jabarkan secara menyeluruh. Oh, asal ada keterangan dari pemerintah setempat, kita buat sepanjang pemerintah setempat mau. Itu tanggung jawab klien untuk mengurus itu. Ini izin Pak Lurah, ada keluarga saya ini. Kebetulan saya ada perkara, mohon izin untuk mendapatkan keterangan. Karena harus pakai itu. Saya tidak mengerti, kasihan ini. Saya minta tolong keluarga saya. Mohon izin Pak Lurah memberikan rekomendasi. Ya, surat keterangan adanya hubungan kekerabatan saya dengan dia. Gitu loh. Tinggal kita arahkan klien bagaimana menyusun sebuah kalimat di depan Pak Lurah sehingga keluar ini surat keterangan adanya hubungan kekerabatan. Ya kan orang pengadilan nggak pergi cross check semua di catatan sipil adanya hubungan kekerabatan dari A sampai Z, tak mungkin. Masih banyak pekerjaan mereka kok. Begitu saja logikanya. Tetapi jangan keseringan. Seringan ini setiap perkaranya masuk ini tiga kali satu bulan proses itu ngeri, ini banyak kali keluarganya ini. Ini jangan-jangan satu kabupaten keluarganya semua parah ini. Nah, ini terbaca. Ya, yang jelas kita pandai-pandai, harus bijak di dalam membuat sebuah langkah. Dan saya atas nama pimpinan bertanggung jawab secara hukum dan secara moral terkait seluruh langkah-langkah teman-teman. Saya akan mengarahkan. Yang salah langkah itu yang tidak meminta petunjuk, itu urusan kau. Ya kan, jangan enaknya kamu, susahnya aku pula. Aku ini bukan orang ada otak. Iya. Sebesar apa masalah, ketika masuk ke saya, maka itu tanggung jawab saya. Ketika ada benturan-benturan hukum, saya yang hadapi. Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Saya hanya tunduk dan patuh pada undang-undang. Itu aja kalau saya. Ya. Yang lama, ada beberapa orang yang bergabung di sini, sering saya kalau komunikasi dengan penyidik, ya, saya rekam, baru saya kasih masuk di grup, supaya teman tahu bahwasanya ketum ini tidak sesumbar. Saya tidak sesumbar kalau ngomong. Ketika kointervensi orang saya, sama halnya kointervensi saya, kointervensi lembaga, kointervensi negara, karena negara telah mengakui kebenaran daripada lembaga ini. Iya. Nah, jadi seperti itu. Teman di Kalimantan Barat ditolak untuk beracara, sementara sudah pengadilan. Ditolak oleh panitera. Saya telepon ke kepala panitera. Apa alasan kau? Udah jelas kok ini, Pak. Mohon izin. Kasih kerjasama yang baik adik-adik kita, saudara kita di sana. Oh, siap-siap ketua, Selesai. Ya. Teman tidak dikasih surat dakwaan. Ya, surat dakwaan oleh penuntut umum. Saya minta nomornya penuntut umum. Kenapa tidak dikasih, Bang? Bagaimana kita mau buat materinya?
mau buat jawabannya kalau materi nggak diketahui. Izin mohon kerjasamanya, kita sama-sama penegak hukum, tolonglah dikasih. Iya, laporan polisi ataupun perkara-perkara yang sulit mendapatkan jalan keluar, konfirmasi ke saya, kasih nomor penyidik saya, konfirmasi langsung, bahkan kepada pimpinannya pun saya yang telepon, saya yang WA. Tentu dengan komunikasi membawa diri sebagaimana layaknya orang yang butuh kepada seseorang. Tentu itu yang terpenting adalah kita mengedepankan daripada etika, adabnya kita yang terlebih dahulu kita kedepankan. Ya. Karena sekalipun kita datang kepada seseorang membawa bongkahan emas, tetapi menyerahkan emas itu dengan cara melemparnya, maka orang itu tidak akan pernah menerima. Tetapi sekalipun kita hanya datang membawa satu sisir pisang, tetapi dengan cara yang penuh tata krama kita persembahkan, maka dengan senang hati dia akan menerimanya. Seperti itulah perumpamaan-perumpamaan di dalam menjalankan kegiatan kita selaku praktisi hukum. Mungkin ada hal Bang Aris, Suherman, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan Bang, atau ada yang belum sempurna? Mohon. Udah cukup Bang, jazakallah khair. Makasih Bang, makasih banyak Bang. Udah cukup Bang. Nah, oke, mungkin ada yang lain lagi Pak yang ingin bertanya terkait masalah permasalahan-permasalahan pemberian pendampingan ke depan? Jadi saya tidak tahu apakah kamera saya aktif atau tidak. Yang jelas ada kendala sedikit sini masalah layarnya ini aneh-aneh. Boleh rekan sekalian saya hormati, mungkin demikian. Saya harap teman-teman yang lain screenshot ya kegiatan kita, kemudian masukkan di grup untuk dijadikan dokumentasi, karena supaya bisa kita lampirkan dalam pertanggungjawaban nanti di Kementerian di BPH NRI. Ya. Jadi jauh sebelumnya silakan rekan-rekan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita ambil dokumentasinya. Yang kemudian terutama yang pakai laptop di screenshot, saya tidak nampak semua, hanya beberapa orang yang nampak. Ada kendala di pengaturan tadi. Oh ya, alhamdulillah sudah terbuka. Oke, jadi rekan-rekan sekalian boleh kita screenshot bersama. Boleh aktifkan kameranya rekan sekalian untuk kita buat dokumentasi. 1, 2, boleh siap-siap. 3. Boleh kita ulang lagi Bang, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, saya jangan sampai saya takut tidak sempurna, saya ambil pakai layar HP saya. Satu, 2, 3. Boleh rekan sekalian hormati, atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, sekaligus permohonan maaf atas segala kendala-kendala yang terjadi sejak berjalannya daripada kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir. Tentu dalam hal ini atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di lembaga ini. Sebentar lagi akan dikirimkan tugas masing-masing kepada peserta dengan ketentuan lembar ujian tersebut harus dijawab dan dikirim langsung secara pribadi kepada nomor saya, WhatsApp saya, admin di grup peserta registrasi. Kemudian yang selanjutnya nanti akan disampaikan bahwasannya
semenjak kegiatan ini belum ada peserta yang tidak lulus sepanjang mengerjakan seluruh daripada tugas-tugasnya. Ya, berhubung pesertanya kurang daripada angka 25 orang, sehingga mungkin bulan depan di kegiatan depan itu baru akan diputuskan siapa yang masuk 10 terbaik. Ya, itu memang mekanisme seperti itu ketika kurang pesertanya, maka bulan depannya disatukan dengan bulan depan baru ditentukan siapa yang masuk dalam 10 terbaik. Demikian penyampaian saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Wah, Terima kasih, Pak. sama